Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten Pondok Otomotif Channel. Mugi-mugi sedaya sehat sedanten nggih. Sakniki wonten motor opo ya jenenge iki Honda 70. Duh, ribet ya pakai bahasa Jawa ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, ieu teh motor Honda, oh iya teh bahasa Sunda jadinya. Ini motor Honda C70. Nah, orang-orang biasa nyebut motor ini tuh Honda Pitung, si Pitung, alias Honda 70 kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Jawanya Pitung, Honda 70 karena dia selain keluar di tahun 70-an, motor ini juga cc-nya cuma 70 cc. Jadi emang waktu zaman itu motor cc-nya nggak gede-gede kayak sekarang 100, 125, 150 cc. Motor ini motor yang dulu laris banget pada zamannya itu di era 70-an, 60 akhir sampai 70-an, bahkan sampai tahun 80-an juga masih laris banget motor ini. Bahkan sampai sekarang juga banyak orang-orang yang para pecinta motor klasik itu banyak yang nyari motor ini. Nah, itu kenapa motor ini bisa eksis sampai sekarang karena memang kalau dilihat dari tampilannya ya ini klasik banget, retro banget. Ini desainnya tuh kayak ciri khas tahun 70-an banget. Nah, bedanya sama orang-orang sekarang ini kebetulan motor orang tua saya memang dibeli dari baru dari tahun 76 yang ini tahun 78. Ini dari baru sampai sekarang belum dijual, masih disimpan dirawat. Ini dirawat baik-baik jadi memang masih berfungsi semua. Ini bukan pajangan doang, ini dua-duanya masih fungsi gitu. Jadi beda banget sama orang-orang sekarang ya. Bentar-bentar ganti motor, bentar-bentar ganti model, ganti lagi. Takut kelihatan kuno. Tapi bedanya sama orang dulu ya gitu. Mereka tuh nyimpen sama barang tuh disayang karena hasil perjuangan sendiri gitu. Sekarang kita lihat motornya ya, lebih detail lagi. Sekarang kita mau lihat detail motornya ya. Yang ini aja deh. Ini coba kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat di sini motornya emang desainnya retro banget. Nah, kita lihat dari tampak depan dulu ya. Nih kalau kita lihat lampunya nih bulat, jadi klasik banget. Ada list chrome-nya di sini. Di sini juga sennya bulat ya, sennya bulat. Di sini juga ada krom-kroman di sini. Nah, yang lebih ngasih kesan klasik lagi nih, besi nih. Spionnya bulat juga nih. Pokoknya serba bulat deh di motor ini. Jadi lebih klasik. Terus di sini ada stiker 70 di last stiker, di sini juga ada chrome di sini ya. Terus kalau kita lihat juga spakbornya bundar tuh. Spakbornya bundar. Nah, ini besi nih, besi. Terus ini sih plastik. Ini kalau ini besi nih yang atas ini ya. Terus kita lihat lagi, nah ini ciri khas motor ini ya. Nih kalau buat pak guru zaman dulu nih buat naruh tas gitu ya, naruh sejadah. Biasanya sih kalau bapak saya buat naruh sejadah nih buat ke masjid, taruhnya di sini gitu ya. Nah, ini remnya tromol ya, belum cakram karena zaman itu wajar lah, ini masih tromol remnya. Ini juga pakai peleknya jari-jari ring 17 kalau nggak salah sih, ringnya 17. Nah, kita lihat ke sini, ini lihat sayapnya juga plastik putih karena motor zaman dulu tuh ciri khasnya emang sayapnya tuh warna putih ya. Sampai Astrea Grand itu masih pakai sayap warna putih, jadi masih kesan klasiknya tuh ada banget gitu. Terus dari bodi ini juga besi, ini spakbor belakang juga plat besi. Jadi memang mungkin bisa dibilang bodi motor ini 70% dari besi gitu, sisanya plastik yang ada di sini sama ada spakbor depan ya. Jadi motor ini tuh kuat banget, kuat karena strukturnya yang kokoh, tapi dia ringan. Ini mungkin sekitar 83 kg lah total berat dari motor ini. Dan knalpotnya juga ini ya, modelnya lonjong ke belakang gini. Nah, ini ciri khas zaman dulu. Jadi memang secara bentuk motor ini nggak dirubah sama sekali, memang original. Tapi ada perawatan ya, ada yang dicat sedikit-sedikit. Terus di jok, nah ini joknya tebel banget nih, enak nih duduknya kalau duduk di sini. Terus kita lihat bagian belakang ya. Nah, terus kita lihat di bagian belakang motornya ini plat besi ya. Ini kuat banget nih, kokoh. Kita lihat lampu sennya bulat ya, bulat kayak kuping. Terus ini juga lampu belakangnya agak nongol gini. Tuh. Jadi memang pokoknya retro banget lah motor inilah. Udah
sesuai sama tahunnya lah. Jadi memang kalau zaman sekarang dilihat motor ini klasik banget, retro banget. Lihat motor ini. Nah, terus saya mau jelasin soal mesin. Ini kan motor ada dua ya. Nah, motor yang ini masih original mesinnya. Mesinnya masih ori, bawaan C70. Ini masih ori, tapi kalau yang itu mesinnya udah diganti sama mesinnya Grand. Kalau bisa dilihat tuh, itu mesinnya Grand. Karena memang yang itu lebih sering dipakai, tapi dipakai paling daerah sini aja yang cuma 100-200 meter ke masjid biasanya. Paling dari sini cuma 300 meter. Kalau ini udah mulai agak jarang dipakai, tapi masih tetap dirawat gitu. Sekarang kita coba posisi mengemudinya. Nah, kita lihat ya. Tuh. Jadi motor ini nggak tinggi ya, pendek, bisa dibilang pendek. Ini saya 175 cm aja, kaki saya enak banget napak di sini. Terus stangnya juga lumayan lebar. Jadi apa ya, rasanya tuh enak. Terus joknya juga tebel kan ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, empuk banget gitu. Jadi buat orang tua juga ini masih enak gitu. Dan motornya tuh enteng, 83 kg, enteng banget tuh. Jadi emang posisi santai lah kayak gini gitu ya. Kita coba nyalain ya. Tuh kuncinya ada di samping teman-teman tuh, kayak gitu tuh. Kuncinya ada di samping sini. Ini kita coba nyalain ya. Butuh usaha sedikit. Kayaknya salah deh. Belum dinyalain. Tuh, masih nyala kan? Suaranya. Coba sini deh, teman-teman deh. Kita lihat. Jadi, ini speedometernya. Tuh. Tapi ya speedometernya sih kayaknya udah mati sih speedometernya. Nah, dia mati kan. Terus di sini ada buat lampu sen di sini. Ya ini buat lampu depan gitu. Ini klakson. Nah, ini teman-teman nih kalau yang mesin aslinya. Tuh. Enteng banget. Ya, terus kayak udah apa ya? Kayak mesin lama lah. Udah tarikannya juga udah pelan banget. Tapi ini masih bisa nyala, masih bisa jalan. Tuh. Nah, kita coba pindah ke motor yang itu ya. Kita bedain nih yang mesinnya udah diganti. Mesinnya udah. Nah, kalau yang motor ini mesinnya udah diganti sama Honda Grand, jadi agak beda. Ini juga udah ada electric starternya nih, kita coba ya. Lagi. Tuh. Langsung nyala nih teman-teman nih. Tuh. Kita lihat ya. Nah, ini juga kita lihat sennya masih nyala nih. Tuh. Sennya masih nyala. Terus lampu ya, lampu mana nih lampu? Tuh, lampunya nyala nih. Tuh. Masih fungsi semua. Nah, klakson ya. Tuh, ya kan? Keren ya. Nah, ini karena mesinnya udah diganti Honda Grand, jadi berasa lebih mantap lah mesinnya, lebih powerful lah, berasa sih tuh. Dari gas aja udah beda. Tuh. Kita lihat ya. Nih, jalan sedikit. Wih. Wih. Remnya teman-teman, maklum, remnya agak-agak plong dikit. Tuh. Jadi ya seninya motor tua ya gitu ya teman-teman ya. Harus perawatannya ekstra dan harus sabar-sabar sih. Kayak tadi nyalain mesin yang itu agak susah berkali-kali diinjek pakai Kickstarter itu agak lama ya. Ya kalau pengen lebih enak sih mesinnya diganti, kasih electric starter, ini lebih enak buat dijalanin. Tapi ya memang kesannya agak kurang ori ya dibanding yang itu yang ori banget. Untuk dipakai jalan lebih enak yang mesinnya udah diganti kayak gini sih. Makanya ini yang lebih sering dipakai yang ini.
kayak gitu. Oke, sekarang Abang Pondok mau cerita tentang sejarah motor ini. Jadi motor ini tuh dulu dibuat tahun 1958 sama presidennya Honda itu dulu, Soichiro Honda apa namanya. Tapi ada Honda-Hondanya lah pokoknya. Tahun 58 dibuat motor yang pertama itu Honda Super Cup C100. Tapi walaupun C100 sebenarnya dia mesinnya cuma 50 cc. Dan itu nggak cuma dijual di Jepang, di Asia, tapi di Amerika juga dijual. Di Amerika tuh namanya C50 ya. Dari C50 itu sampai tahun 65 yang generasi pertama Super Cup itu ya. Terus di tahun 66 sampai 73 Honda ngeluarin Super Cup generasi kedua. Nah, kurang lebih modelnya mirip kayak gini, cuma joknya masih terpisah ya, terpisah. Ini kan generasi ketiga. Terus di tahun 73 sampai 80, nah ini baru generasi ketiga ini nih. Nah, yang ini nih generasi ketiganya nih, ini tahun 76 dan 78. Terus joknya udah nyambung. Ciri khasnya sih itu aja sih. Selebihnya sih mirip-mirip lah modelnya. Ada C50, C70, C90. Nah, cuma yang paling laku itu C70 sampai sekarang. Nah, setelah motor ini discontinue tahun 1980 itu Honda udah ngeluarin model terbaru yaitu Astrea 700, Astrea 800, Astrea Star, Astrea Prima. Yang terakhir tuh Grand Astrea. Grand Astrea juga panjang tuh, mulai tahun 90-an ya. Udah mulai Grand Astrea, ada Impreza, Legenda 1, Legenda 2. Nah, Legenda tuh kalau nggak salah dulu Impreza atau Legenda lah yang iklannya dulu Bang Mandra ya kalau nggak salah ya. Bagusan ini ya? Jelas, Honda Black Astrea Impreza. Jadi ya itulah sejarah motor Honda Super Cup di Indonesia ya, sampai Grand Astrea yang tahun 90-an sampai mungkin 2000-an awal masih ada Grand Astrea Legenda 1, Legenda 2 itulah. Nah, sekarang juga ini spare part-nya masih banyak banget. Coba buka di Tokopedia, di Bukalapak tuh masih banyak yang jual spare part motor ini. Jadi masih apa ya, buat para penggemar motor retro, motor klasik tuh nggak perlu khawatir lah dengan motor ini, karena masih banyak banget yang jual shock breakernya, terus karburatornya, apalagi ya, rem, lampu-lampu, terus masih banyak banget yang jual spion. Jadi nggak perlu khawatir sih. Mungkin karena memang permintaannya masih banyak, jadi masih ada aja yang produksi, walaupun mungkin bukan dari Honda genuine-nya ya, spare part-nya itu kayak gitu. Terus ini juga motor ini cuma giginya sampai 3, cuma 1, 2, 3. Ya memang motor nggak kayak motor-motor sekarang yang sampai giginya 4, bahkan yang sekarang mah musimnya udah matic ya. Motor bebek yang manual tuh udah jarang banget orang pakai. Jadi ya pakai motor ini tuh pasti jadi pusat perhatian lah, diliatin orang gitu lah. Wih, keren gitu motornya, bukan yang bawa. Tapi yang bawa pasti juga punya tes retro lah pastilah. Ya keren lah, dan harga motor ini juga masih stabil banget. Kalau sekarang itu mungkin sekitar 8 sampai 15 juta yang kondisi bagus ya, kondisi bagus. Tapi kalau kondisi yang udah kurang bagus, yang butuh banyak perbaikan, ya mungkin harga 4 juta masih dapat. Nah, terus biasanya tuh orang beli ada yang suka dimodif yang macam-macam, tapi ada juga yang senangnya cuma direstorasi aja, jadi mempertahankan bentuk originalnya dia. Kalau saya pribadi sih lebih seneng yang originalnya aja gitu, bentuk original, jadi cuma direstorasi aja. Nah, itu lebih kelihatan klasiknya banget dan orisinil banget deh pokoknya. Oh iya, kemarin juga Honda di tahun 2018 dia ngeluarin Super Cup C125, itu mesinnya 125 cc, tapi harganya Masya Allah bikin ginjal bergetar teman-teman ya. Harganya 55 juta, bayangin 55 juta Super Cup, karena dia special edition memperingati 60 tahun Honda C100 yang dulu pertama kali diproduksi. Honda ngeluarin itu setelah 60 tahun dikeluarin lagi C125. Ya beberapa saya lihat sih vlogger-vlogger motor dan artis-artis beberapa sih banyak yang beli juga sih. Ya memang harganya sih kalau menurut saya mahal banget sih, 55 juta ya. Terus memang kesannya retro modern ya, lampunya udah LED, terus peleknya udah pakai pelek racing. Jadi ada kesan klasik tapi modern. Gimana tuh ya istilahnya? Klasik modern gitu. Nggak klasik tapi nggak modern juga. Motor teman-teman, kenceng banget suaranya. Nah, sekarang Abang Pondok coba jalan sebentar aja ya. Mungkin muter yang deket-deket aja, yang dalam kompleks ini aja. Nih, kuncinya ada di samping. Percobaan pertama. Percobaan kedua. Oke. Coba jalan ya. Yuhu.
Side by side they come to loot the Doctor, the Master. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kita lebih semangat lagi buat bikin video-video berikutnya. Oke, sekian dulu Abang Pondok review motor Honda C70 kali ini. Kalau ada pertanyaan, masukan silahkan aja mungkin, atau koreksi dari apa yang Abang Pondok sampein. Jadi segini dulu, mungkin kalau nanti kita ada waktu kita coba bikin video test drive di jalan kayak gimana. Mungkin yang sekarang di episode pertama Honda C70 ini sekian dulu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.